Baru kita bisa mengubah orang lain. Kita hanya bisa mengubah orang lain setelah kita mengubah diri sendiri. Kalau kita misalkan ngomong sama mang-mang pasar yang tadi itu, nah, sebelum mengundang pertanyaan yang ketiga, tadi kan kawan kita satu tuh udah punya usaha juga ya, dan sudah merencanakan dan melaksanakan. Nah, ada nggak dari antara kalian yang juga sudah punya rencana merencanakan hidup kalian sendiri? Boleh di-share nggak? Ada yang mau sharing? Cung, sebelum makanan saya habis. Padahal saya lagi mengulur waktu memberi kesempatan Pak Guru untuk menambah lagi buahnya, Pak. Ayo dong. Kalian kan bertanggung jawab terhadap hidup kalian sendiri loh. Nah, silahkan. Punten mic-nya yang tadi di sana boleh digeser ke sana. Nah, silakan. Atau sambil berdiri dong supaya Pak Guru bisa lihat. Di ke tengah sini boleh. Nah. Geser sini Kak. Geser sini Kak. Ke mana? Sini. Biar kelihatan dari Pak Guru. Ini kan kehalang sama tiang kan? Geser lagi ke tengah. Geser lagi. Kurang bergeser. Terus sana lagi tengah dong. Ini Pak di sini. Waduh, di sini. Ternyata Pak Guru ini tebak-tebakan nih. Ayo. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kori Heronisa. Apa? Visi hidup saya Kok malah mendesah? untuk kedepannya mau jadi ibu rumah tangga aja. Ya, mendidik anak. Oh, udah punya calon? Belum, Ah, masih cari. Sok siapa yang mau? Bapak istrinya masih satu, Pak. Oke. Udah. Terus, udah? Itu bukan misi. Apalagi Bu? Udah itu aja. Oke, tetap berdiri di situ ya. Iya. Saya ingin menjelaskan visi itu apa, misi itu apa. Karena gini nih. Gini ya. Melakukan aktivitas seksual dan bereproduksi dan punya anak dan ngurusnya itu bukan manusiawi. Karena hewan pun bisa. Betul ya? Yang membedakannya antara manusia dengan hewan itu adalah tanggung jawab setelah itu. Yaitu apa? Bukan reproduksi terus punya anak, terus ngasuh anak, bukan. Tapi bagaimana cara ngasuh anak. Jadi no smoking tidak ada masalah kalau mau jadi ibu rumah tangga. Itu misi yang baik. Tapi jadi ibu rumah tangga itu adalah nanti anak saya jadi gimana, suami saya jadi gimana. Nah, itu baru misi. Misalkan kalau saya akan jadi ibu rumah tangga yang baik sampai suami saya itu jadi orang yang sukses dan bisa memberi kemanfaatan buat orang lain. Misalkan di bidang apa? Di bidang pariwisata misalkan. Atau misi saya itu adalah saya akan mendidik anak-anak saya yang jumlahnya 18, yang semuanya akan menjadi profesor dan sebagainya. Itu baru manusiawi. Oke, lanjut. Oh. Nanya misinya malah ke temennya ya. Itu misi temennya berarti itu. Berarti nanti suaminya juga jangan-jangan suami temennya itu. Enggak. Apa tuh sok? Ya udah, gak usah dipaksain. Karena yang saya bilang tadi tuh
kita nggak harus menjawabnya sekarang. Itu nanti kaget dan terburu-buru dan ngacak. Tapi anggaplah ini jejak pertemuan kita. Nanti setelah pergi kabur kemana-mana, kita tetapkan bahwa kita punya rencana masa depan. Gitu aja ya. Oke. Terima Oke, kasih. tepuk tangan dulu buat kapan kita. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Saya persilakan. Silakan, mangga. Punten mic-nya bisa digeser ke sana sedikit. Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa dari Prodi Manajemen Pariwisata MP3A. Mau nanya untuk Guru Gembul tentang tadi pariwisata itu kan kita harus memperhatikan peradaban sekeliling kita. Nah, kayak tadi contohnya tukang dagang yang goreng di pinggir jalan, itu kan masuknya SDM ya. Nah, kita kalau orang Indonesia tuh kan pendidikannya masih kurang ya Pak. Cara kita merubah mindset orang-orang Indonesia biar bisa memajukan pariwisata sehingga menimbulkan visi misi di dalam dirinya itu gimana Pak? Gitu. Jangan rubah mereka. Kenapa jangan merubah mereka? Karena gini nih ya, ini cara orang kapitalis berpikir begini. Jadi ini filosofisnya orang kapitalis. Kita tuh dihidupi oleh orang-orang bodoh yang tidak mampu. Rumusnya. Jadi gini nih. Cristiano Ronaldo sekarang dapat gaji 10 miliar per hari dari klub Arab. Tahu ya? Kenapa digajinya gede banget? Karena sponsorshipnya gede banget. Karena klubnya juga gede di Arab dan sebagainya. Kenapa klubnya gede? Dan kenapa banyak sponsor ke situ? Karena banyak orang yang hobi main bola, banyak orang yang hobi nonton bola, begitu kan? Siapa orang yang hobi nonton bola? Orang yang pengen main bola tapi susah mencapai puncak sebagai pemain bola, makanya dia hanya jadi penonton. Ngerti kan? Jadi sebenarnya aset tertinggi dari para kapitalis atau aset tertinggi atau potensi kita sebenarnya adalah dari orang-orang yang tidak bisa melakukannya. Ada lukisan Pablo Picasso, mahal banget, 1,2 triliun misalkan. Kenapa bisa mahal? Karena ada orang yang gemar lukisan, tapi nggak bisa ngelukis sebagus itu. Di sini saya punya robot-robotan transformer. Robot bisa jadi mobil, mobil bisa jadi robot. Saya membeli itu. Kenapa? Karena saya pengen bisa membuatnya, tapi saya nggak bisa, makanya saya membelinya. Jadi ketidakmampuan, ketidakbisaan itu adalah basic awal dari pendapatan seseorang. Jadi ketika kita misalkan melihat teman-teman kita, bangsa Indonesia misalkan tidak bersih, tidak mampu, tidak apa dan sebagainya, justru disitulah kita akan berpotensi menjadi pahlawan besar di masa depan. Ingat, tidak ada seorang pun pahlawan yang muncul dari sebuah bangsa yang sudah mapan. Pahlawan itu muncul dari gejolak. Kenapa? Karena muncul dari ketidakmampuan. Gitu kan? Nah, jadi kalau misalkan kita melihat bahwa kita mau membangun pariwisata, tapi pariwisata adalah akumulasi peradaban, sedangkan peradaban yang kita lihat sekarang ini rendah, misalkan seperti itu. Jangan dulu berpikir untuk mengubah masyarakat, karena kita nggak bisa mengubah masyarakat. Yang paling mungkin bisa kita ubah itu siapa? Diri kita sendiri. Setelah kita mampu mengubah diri kita sendiri, baru kita mengubah pihak lain. Nah, ubah diri sendiri, jangan orientasinya orang lain dulu, jangan. Potensinya itu yang paling mungkin bisa kita rubah itu adalah diri kita sendiri. Kita melihat misalkan ada orang-orang yang dagang di pinggir jalan. Kita tanya kepada mereka, "Pak, kenapa dagang di sini?" Ya, kita cuma mampu bisa seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya potensi besar. Potensi besar agar kita bisa mengangkat harkat martabat mereka, sekaligus juga mengangkat pariwisata dan tetap membuat mereka menjadi seperti itu. Ada banyak tempat pariwisata di Indonesia yang justru malah laku gara-gara jajanan pasar di pinggir jalan. Betul kan? Itu dikelola. Atau contoh yang paling sederhananya gini lah.
Baraya, pernah main ke pasar tradisional? Pernah kan? Pernah main ke pasar swalayan? Pernah. Kenapa pasar tradisional dianggap kumuh? Kenapa pasar tradisional tidak bisa mengimbangi pasar modern misalkan? Ya karena orang-orangnya nggak mau. Kalau misalkan orang mau, orang-orang yang di pasar tradisional itu mau, itu sebenarnya mereka bisa mengungguli, bukan menyaingi, mengungguli pasar modern. Kenapa? Karena harga jual di sana jauh lebih murah. Tapi untuk masuk ke sana, jalan ledok, banyak preman, gelap, banyak lalat, terus bararau, kucing di pojokan gitu kan? Bisa nggak itu misalkan satu penghuni, satu pedagang pasar semuanya di situ berinisiatif untuk yuk kita bebersih ini. Kalau dibersihkan itu sama bersihnya dengan swalayan sebenarnya. Tapi mereka tidak mau melakukannya. Lihat nggak yang suka dagang di pasar, dagang sayur di pasar tradisional. Kol dikupas-kupas buang ke depannya. Iya kan? Jadi jeblok di depan teh. Udah itu mereka bayar Rp2.000 untuk siapa? Untuk para petugas kebersihan. Jadi mereka rela berkotor-kotoran demi bayar uang 2.000. Logis gak sih? Logis gak? Mereka rela berkotor-kotoran buang sampah di situ asal mereka membayar Rp2.000 uang kebersihan. Nah, orang yang seperti itu bisa gak kita ubah? Susah untuk mengubahnya. Yang paling mungkin logika yang tadi itu, kitalah yang mengubah diri sendiri. Ubah masalah besar itu jadi potensi untuk diri kita sendiri. Yaitu apa? Orang-orang yang tukang ngupasin yang di jalan, yang di pasar-pasar itu, yang tukang cengek cabai apa itu buang aja ke depan jongkoknya dan akhirnya berantakan itu, ya udah, kita datang ke dia, Pak, setiap pagi saya ambilin sampah-sampah dari Bapak. Ambilin aja sampah-sampah dari Bapak semuanya, berkarung-karung, kemudian kita ubah jadi pelet ikan, kita ubah jadi makanan ternak. Kita jual. Jadi kita untung besar dari situ. Coba pasar yang terdekat dari sini, pasar Kiara Condong, itu 2 truk sehari sampahnya itu. Jadi itu sekitar 8 ton sehari. 8 ton dibuangnya kemana? Dibuang ke Bandung, Kabupaten Bandung. Dan pemerintah kita itu bayar 12 miliar per tahun ke Kabupaten Bandung karena izin buang sampah di sana. Coba kalau ada nggak orang-orang di sini yang berpikir 8 ton sampah organik itu kita yang kelola, kita jadiin pupuk, kita jual. Kita dapat omset ratusan juta sebulan. Dari situ kita manfaatkan orang-orang yang tadi lemah itu secara nalar, secara apa kita lemah, kita jadikan untuk diri kita sendiri. Nah, setelah kita kaya itu, baru kita bisa mengubah orang lain. Kita hanya bisa mengubah orang lain setelah kita mengubah diri sendiri. Kalau kita misalkan ngomong sama mang-mang pasar yang tadi itu, Pak tolong jaga kebersihan, gak akan ngaruh. Tapi setelah Baraya punya omset ratusan juta sebulan, datang ke si Mang itu, Mang, saya pekerjaan Mang jadi tukang kebun saya pekerjakan ini jadi pengolah mesin saya, mekanik mesin saya begini-begini. Mereka diangkat karena kita sudah ada di atas. Lihat orang-orang yang di pinggir itu, yang nalarnya lemah, yang ekonominya lemah, yang apa, jadikan mereka sebagai potensi karena kita hanya bisa berbisnis, kita hanya bisa mendapatkan cuan setelah kita melihat ketidakbisaan pihak lain. Rumusnya gitu. Oke? Dipahami ya? Semoga di sini ada yang bisa mengolah sampah organik di sana. Mantap.